Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan, yaitu Bapak Mustahidin Al-Ayubi. Yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan Biasok Al-Hajar, Ibu Mustika Rimadani. Yang kami hormati para Bapak, Ibu Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK Taruna Terpadu 1 dan 2. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita, yaitu yang hari ini dilaksanakan kegiatan MPLS daring. Salawat beriring salam, marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan jahiliyah sampai zaman terang benderang yang penuh hidayah serta inayah seperti sekarang ini. Good people, dimanapun kalian berada, siswa-siswiku yang baru yang akan memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah, kalian adalah orang-orang yang beruntung karena banyak sekali orang-orang yang seusia kalian yang harusnya mengenyam pendidikan, tetapi mereka harus bekerja. Maka dari itu, gunakan waktu yang kalian punyai seperti sekarang ini untuk belajar lebih giat untuk menggapai segala cita-cita dan keinginan kalian. Mengawali tahun 2020-2021, peserta didik baru wajib melaksanakan kegiatan MPLS. Apa itu MPLS? Masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan dilaksanakan mulai tanggal 22 2020. Good people, dimanapun kalian berada, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk mengenal lingkungan sekolah, maka kalian harus mengenal apa itu BOAS. Nanti akan banyak sekali materi yang akan kalian dapatkan di sini. Saya akan mengantarkan kalian untuk mendapatkan materi-materi yang akan disampaikan dari narasumber-narasumber yang luar biasa. Maka daripada itu, saksikan terus, simak terus, dan kami mohon bantuan kepada Bapak, Ibu, orang tua yang ada di rumah untuk membantu memantau siswa-siswi dan anak-anak BOAS calon orang hebat dan calon orang sukses. Oke, BOAS people dimanapun kalian berada, siap-siap karena sebentar lagi kita akan segera memasuki kepada materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang luar biasa. Maka daripada itu, siapkan alat tulisnya, pulpennya, kertasnya, karena nanti akan ada resume yang harus kalian laporkan ke masing-masing wali kelas. Ya, mudah-mudahan materi yang akan disampaikan nanti dari narasumber yang luar biasa akan menginspirasi kalian dan mudah-mudahan itu menjadi bekal kalian menjadi orang hebat dan orang sukses. Dan jangan lupa, nanti akan ada pengocokan kupon door prize. Jangan kemana-mana. Mudah-mudahan salah satu dari kalian mendapatkan door prize tersebut. Ya, terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BOAS people dimanapun kalian berada, kali ini dalam kesempatan MPLS daring tahun ajaran 2020 sampai dengan 2021, kita akan membahas salah satu tema yang berjudul tentang mempersiapkan diri untuk dunia usaha, yang tentu akan dibahas oleh salah satu narasumber yang tidak asing lagi, yaitu Dr. Andes Mahangit Sinaga MM. Oke, BOAS people, tentu kalian sudah tidak sabar kan untuk mendengarkan satu materi yang akan dipersiapkan oleh salah satu pemateri. Tapi jangan lupa kalian siapkan alat tulis, buku, dan pulpennya.
Oke, tanpa berlama-lama lagi kita panggil saja pembicara kali ini Bapak Dr. Andes Mahangit Sinaga MM. Baik. Oke, sebelumnya kita punya satu yel nih Pak, satu semboyan atau satu yel untuk seluruh unit dari SMK Boas, SD, SMP, dan SMA, SMK. Kita coba untuk yel-yel tersebut ya Pak ya. Jadi nanti kalau misalnya saya sebutkan Boas, jawabannya Borces Asokal Haja, juara Jawara Lomba Kabisa. Siapa ya? Oke. Kita sapa terlebih dahulu nih Boas people yang ada di rumah. Boas, Borces Asokal Hajar, juara Jawara Lomba Kabisa. Oke. Baik, tentunya Boas people sudah tidak sabar lagi. Langsung saja kita ke dalam materi yang akan dipaparkan oleh Dr. Andes Mahangit Sinaga MM. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih para siswa dimanapun Anda berada. Tentu kemungkinan besar di rumah masing-masing. Semoga sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sesuai tadi yang sudah disampaikan pembawa acara, bahwa saya akan membawakan materi tentang bagaimana mempersiapkan diri memasuki dunia usaha. Baik anak-anak sekalian, apa itu dunia usaha? Tentu kita harus tahu. Jadi begitu Anda mendaftar di sini, Anda patut bersyukur karena sebelum Anda tamat sudah dijelaskan nantinya Anda kemana. Jadi ada 3 pertanyaan besar yang harus Anda selalu ingat. Yang pertama, kenapa Anda harus mendaftar di Borces ini? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang harus Anda lakukan selama 3 tahun di sini? Dan pertanyaan yang ketiga, setelah lulus dari sini, Anda mau ngapain? Anda mau kemana? Itu 3 pertanyaan. Maka kita akan bahas 3 pertanyaan itu. Kita akan bahas mulai dari belakang. Anda mau kemana setelah lulus dari sini? Jadi persiapan memasuki dunia usaha itu bukan setelah lulus, tapi semenjak Anda kelas 1 di sini, lulus kelas 3 itu benar-benar sudah siap memasuki dunia kerja atau dunia usaha. Kalau tidak, nah kita akan bagian dari yang ketinggalan. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian yang berbahagia, yang pertama mari kita pahami dulu apa sih itu dunia usaha. Kan kita harus paham. Kalau disebut dengan usaha itu, usaha adalah kegiatan memproduksi barang dan atau jasa yang berguna bagi kemanusiaan. Itu usaha. Artinya kegiatan memproduksi barang dan atau jasa apabila tidak berguna bagi kemanusiaan, berarti itu bukan bagian dari usaha. Barangkali itu bagian dari kejahatan, seperti itu. Jadi memproduksi barang atau memproduksi jasa atau memproduksi barang dan jasa sekaligus, itu namanya usaha. Nah, contoh-contoh memproduksi usaha, memproduksi barang. Banyak di sekeliling Anda lihat, ada meja, ada sepatu, ada baju, ada rumah, ada mobil, dan segala macam. Itu produksi, memproduksi barang, ada bentuk wujudnya. Namun, apalagi belakangan ini yang paling penting, yang paling terkenal, dan yang paling cepat, itu memproduksi jasa. Anda pergi ke sekolah, Anda butuh jasa angkot. Sampai di sekolah, Anda butuh jasa guru. Di rumah juga, Anda butuh jasa rumah makan. Butuh jasa tukang cukur rambut, salon, internet, dan segala macam. Itu. Jadi kita nanti lulus dari sini harus memasuki kedua bidang itu. Bidang memproduksi barang atau bidang memproduksi jasa atau dua-duanya sekaligus. Kalau Anda misalnya pergi ke dokter, berarti Anda butuh jasa perawatan dokternya
dan Anda juga butuh barang, obatnya. Jadi ada dua-duanya. Nah, oleh karena itu, Anda memasuki dunia usaha itu adalah dunia yang memproduksi barang dan atau jasa. Itu poin pertama yang Anda harus pahami. Oleh karena itu, ada apa di dunia usaha itu? Ada apa di sana? Apa yang harus kita persiapkan? Anak-anak sekalian, perhatikan. Kalau disebut dunia usaha atau dunia kerja, berarti di sana ada pekerjaan-pekerjaan, ada petugas-petugas yang mengolah, ada pekerja-pekerja yang melaksanakan. Itu yang disebut dengan jabatan. Jabatan dalam pekerjaan. Ada yang disebut dengan operator, ada yang disebut dengan muntir, ada yang disebut dengan tukang bangunan, ada yang disebut dengan kameramen dan segala macam. Itu namanya jabatan-jabatan. Di Indonesia ini saat ini ada kurang lebih 623 jenis jabatan. Nah, dari 623 jenis jabatan ini, Anda tamat dari sini, berapa yang Anda siap masuki dari 623 itu? Nah, proses 3 tahun ini, kita mengejar waktu 3 tahun untuk siap menduduki dari salah satu atau 2 atau 3 dari jabatan yang ada di pasar kerja. Dari 623 itu, Anda siap di mana? Itu yang kita persiapkan. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya? Kalau disebut dengan suatu jabatan, berarti ada syarat jabatannya. Ada 3 hal syarat jabatan itu. Yang pertama, yang disebut dengan must know. Yang kedua, should know. Dan yang ketiga, nice to know. Jadi kalau disebut dengan must know, apa yang wajib kita ketahui? Katakan nanti dari 623 jabatan itu, ada beberapa jabatan yang Anda inginkan dan memang ada di sini jurusannya. Katakanlah misalkan muntir dari jurusan otomotif, disebut muntir sepeda motor. Nama jabatannya muntir sepeda motor. Maka yang disebut dengan must know atau yang harus Anda ketahui supaya disebut sebagai muntir sepeda motor, yang pertama, Anda harus menguasai chassis dan bodi. Yang kedua, Anda harus menguasai mesin dan seluruh sistemnya. Dan yang ketiga, Anda harus mengetahui kelistrikannya secara keseluruhan. Mengetahui, kemudian tahu di mana letak kesalahan, kemudian tahu cara memperbaiki, tahu cara mengoperasikan. Itu dia clock. Itu contoh yang disebut dengan must know, harus diketahui. Tanpa Anda mengetahui itu, maka Anda tidak disebut dengan seorang muntir sepeda motor. Nah, jabatan muntir sepeda motor ada yang wajib diketahui. Itulah yang Anda pelajari selama 3 tahun ini. Nah, itu must know. Kemudian should know, penting diketahui. Artinya tadi Anda sudah bisa disebut sebagai muntir, tapi Anda bekerja akan lebih luas, akan lebih cepat kalau ada ilmu-ilmu yang penting tadi. Apa itu ilmu yang penting? Anda tahu alat-alat yang digunakan, Anda tahu cara mengoperasikannya, Anda tahu di mana beli onderdil, Anda tahu di mana suku cadang yang disiapkan. Nah, Anda tahu nanti memperbaiki mesin, tapi Anda tidak tahu beli onderdil di mana, percuma juga. Jadi, tahu mengoperasikan, tahu di mana keberadaannya, dan tahu bagaimana cara memperolehnya, tahu mengenal alat dan bahan yang benar, maka sempurnalah keahlian Anda yang disebut dengan muntir sepeda motor. Nah, kemudian yang nice to know, penting diketahui, sebaiknya diketahui, itu apa? Sebaiknya ketahui, Anda tahu jenis-jenis motor itu apa saja, bentuk-bentuk motor itu apa saja, keistimewaan masing-masing merek itu apa sih bedanya Honda dengan Yamaha, apa sih bedanya dengan Suzuki, dan lain sebagainya, apa sih pengertian CC, dan seterusnya. Nah, begitu Anda ketahui itu, maka pengetahuan Anda itu sempurna. Jadi, must know, should know, nice to know, Anda lengkap ketiga hal ini, maka Anda layak disebut, pantas disebut seorang muntir sepeda motor. Nah, oleh karena itulah, ketiga hal ilmu ini yang Anda pelajari 3 tahun di sini. Jadi mulai dari kelas 1 sampai kelas 3, Anda penuhi itu. 1, itu baru 1 jabatan. Mungkin ada jabatan lain yang lebih spesifik, misalkan Anda ingin disebut seorang ahli radiator,
Anda mungkin disebut seorang ahli yang dinamo, ahli AC mobil, atau apa saja jabatan-jabatan itu. Anda persiapkan seperti itu. 3 inti tadi, yang must know, should know, nice to know, lengkapi. Sehingga kalau sudah Anda lengkap itu, itulah yang disebut dengan mempersiapkan diri memasuki dunia usaha dari segi teknisnya. Berarti Anda siap masuk, siap melamar, siap bersaing. Karena Anda orang yang sudah siap menduduki jabatan tersebut. Dan kemungkinan satu jurusan di sini kemungkinan bisa mempersiapkan diri memasuki dunia kerja dalam beberapa jabatan. Tidak mungkin hanya satu, tidak mungkin 2. Bahkan sebanyak mungkin yang Anda ketahui semakin baik. Yang penting tuntaskan per satu-satu ilmu itu. Apa yang Anda inginkan? Nah, seperti yang ada di depan saya di sini ada kameramen. Apa sih yang wajib diketahui oleh seorang kameramen? Apa yang penting diketahui? Apa yang sebaiknya diketahui? Nah, itu harus disimpulkan dan dipelajari di sini. Manfaatkan guru yang ada, manfaatkan fasilitas yang ada. Sehingga ketiga ilmu itu lengkap bagi Anda, maka Anda bisa masuk dunia usaha tadi atau dunia kerja. Baik anak-anak sekalian, kalau Anda sudah siap itu, katakanlah 3 tahun ini Anda sudah memperoleh lulus dari sini, ada beberapa jabatan yang Anda siap memasuki, Anda siap bersaing. Nah, sekarang bagaimana memasuki dunia kerja itu sendiri? Sekarang informasi ada banyak. Anda buka YouTube, ada informasi. Anda buka internet, ada informasi. Anda masuk ke dunia, ke instansi pemerintah, ada informasi. Di media, televisi, koran, majalah, dan sebagainya. Di situ banyak informasi lowongan kerja. Atau begitu Anda lihat ada pamflet atau nama perusahaan, itu juga bagian dari pemberitahuan bahwa di situ ada lowongan kerja. Permasalahannya, bagaimana melamar? Melamar itu jangan cengeng. Yang pertama, kalau disebutkan melamar itu perlu duit, enggak? Perlu. Karena Anda harus beli kertas, karena Anda harus beli pulpen, Anda harus punya, kalau misalkan katakan online, Anda harus punya pulsa dan sebagainya. Dalam hal ini bukan duit tanda petik ya, duit yang sesungguhnya harus Anda keluarkan, iya benar ada. Nah, yang pertama yang Anda persiapkan, bagaimana membuat lamaran. Banyak orang membuat lamaran membeli di warung, di situ tulisannya saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, alamat, kemudian mengajukan permohonan kepada perusahaan ini. Berikut saya lampirkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanda tangan saat itu. Pertanyaannya, lamarannya mana? Mana kata-kata melamarnya? Itu surat pernyataan. Jadi cenderung perusahaan-perusahaan yang seperti itu udah ditolak. Ditolak tuh, nggak dibahas-bahas itu. Nah, oleh karena itu membuat lamaran itu yang pertama ya, misalkan perihal lamaran kerja kepada yang terhormat PT X. Nah, paragraf pertama apa yang Anda tuliskan? Katakan Anda dapat dari mana? Misalkan berdasarkan informasi dari Google, jam sekian pada tanggal sekian saya mendapat informasi bahwa perusahaan ini membutuhkan tenaga kerja di bidang ini. Saya tertarik dan melampirkan biodata singkat saya. Itu paragraf pertama, sebutkan itu. Atau misalkan saya mendapatkan informasi dari salah satu karyawan pabrik ini bahwa membutuhkan operator otomotif di bidang apa. Saya tertarik. Katakan itu lamaran yang pertama. Kemudian pada paragraf kedua, katakan kemampuan Anda yang berhubungan dengan yang Anda lamar itu. Misalkan, saya sudah mempunyai pengalaman kerja di bidang muntir sepeda motor, membantu orang tua saya di bengkel. Itu pengalaman. Saya mempunyai pengalaman kerja melalui praktek lapangan yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah. Itu pengalaman. Jadi pengalaman kerja itu bukan semata-mata harus di perusahaan, tidak. Tapi pengalaman kerja itu bagaimana Anda sudah pernah berbuat sesuai dengan jabatan-jabatan tadi. Nah, itu alinea kedua. Alinea ketiga baru Anda nyatakan, selain di bidang muntir sepeda motor, saya juga sangat menyukai pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan otomotif dan bersedia ditempatkan di dalam ruangan maupun di luar ruangan.
seperti itu. Baru Bogor tanggal sekian tanda tangan. Nah, itu lamaran yang sempurna. Ya kan, lamaran yang sempurna. Tadi di atas ada di situ, inilah biodata singkat saya terlampir. Nah, lihat biodata yang dibutuhkan perusahaan apa, ikuti di sana. Maka sebelum itu, begitu Anda lulus, bukan hanya siap ijazah. Anda punya satu bundel, ada ijazah, ada sertifikat, ada kurikulum vitae, ada surat kesehatan dokter, ada surat kelakuan baik, lengkap. Sehingga ketika mau melamar kerja, baru nyari-nyari persyaratan, ketinggalan kita. Oke? Jadi mempersiapkan diri memasuki dunia usaha, yang pertama Anda sudah siap ilmunya selama 3 tahun. Siap untuk menduduki jabatan-jabatan apa saja. Yang kedua, Anda mempersiapkan legalitas diri Anda. Siapkan itu. Dibuat serapi mungkin. Contoh misalkan daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup seperti apa sih? Tentu Anda buat nama, identitas pribadi Anda, termasuk tinggi badan. Ya kan? Kemudian baru pendidikan formal saya, pendidikan non formal saya, kemudian pengalaman kerja saya. Nah, hati-hati. Dalam hal pengalaman kerja, ingat, itu bukan harus di perusahaan pengalaman kerja, tapi membantu orang tua juga di rumah, selagi berhubungan, katakan pengalaman kerja. Kemudian pilih pengalaman kerja mana yang Anda masukkan. Kalau Anda ingin jadi kameramen, tapi Anda buat pengalaman kerja saya taekwondo, dan satu, nggak akan diterima itu. Karena apa? Kamera bisa pecah nih, kalau dia marah. Nah gitu. Tapi misalkan kalau Anda melamar jadi satpam, Anda sebut saya ahli silat, itu baru mendukung. Jadi ada banyak pengalaman Anda, katakan mana, tunjukkan mana yang mendukung dengan jabatan yang Anda lamar. Itu yang kita buat pengalaman kerja. Jadi jangan over semua dimasukin, jangan. Tapi yang berhubungan. Nah, kemudian kita bekerja dengan orang tua, bekerja di sekolah, itu perlu. Nah, seperti ini anak-anak di depan saya, kegiatan Anda hari ini terbiasalah, buatkan surat keterangannya. Tidak berat membuatkan itu. Pada hari ini tanggal sekian sampai tanggal sekian dalam rangka penerimaan, ikut dalam panitia seperti ini. Itu pengalaman. Nanti suatu saat Anda susah mencarinya. Tapi setelah di sini Anda buatkan itu, tuliskan, tanda tangani oleh kepala sekolah atau ketua panitia pelaksana, dicap, itu sangat berharga. Itulah bagian-bagian dari pengalaman kerja yang Anda himpun, bukan semata-mata harus dari perusahaan. Nah, kemudian Anda sudah siap itu. Begitu Anda ada lowongan kerja, kita kan nggak perlu lagi nyari-nyari. Ilmunya sudah 3 tahun diperoleh di sini, persyaratan administratif sudah siap, tinggal seleksinya. Nah, kalau dilaksanakan seleksi, yang pertama seleksi administratif Anda sudah lolos karena sudah siap semua. Kemudian seleksi keahlian, Anda sudah belajar 3 tahun di sini. Kemudian tes wawancara, itu tanya jawab seputar keinginan Anda, seputar gaji, apa yang Anda inginkan. Itu persoalan lain. Kan suka ditanya, ingin jadi ahli montir sepeda motor di perusahaan Astra. Ditanya, gaji Anda ingin berapa kalau diterima di sini? Anda bilang 2 juta sebulan di Jakarta, Anda murahan. Dia tidak akan mau. Tapi kalau Anda berani bilang 10 juta sebulan Pak, dia akan tanya, kenapa 10 juta? Baru itu namanya nego. Saya ahli Pak, saya menguasai motor ini, motor ini, motor ini. Saya menguasai bidang ini, bidang ini, bidang ini. Maka saya pantas merasa menerima seperti itu. Tapi saya tetap menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Ketika Anda ditanya, jangan murahan. Udah tahu UMR misalnya atau upah minimum regional itu misalnya 3 juta, Anda minta malah di bawah itu. Itu bukan hal yang bagus. Berarti Anda tidak berani untuk bersaing. Minta di atasnya. Saya minta 10 juta. Loh, gaji kan tidak sanggup segitu. Kan Bapak nanya. Maka saya jawab. Karena saya menjawab itu, saya punya fakta, saya punya keahlian untuk itu. Nah, kemudian kalau Anda orang Bogor, kita wawancara di Jakarta, ditanya, Anda tinggal di mana? Anda jawab di mana? Kalau Anda jawab di Lewiliang itu salah. Kalau Anda jawab di Ciamas itu salah. Tapi kalau Anda jawab saya di Bogor, itu benar. Kalau ditanya di Bogornya di mana? Di Ciamas. Di Ciamasnya di mana? Stop. Pak, paham Ciamas? Tidak.
Ya kalau tidak lain kali kita bahas, Pak. Itu karena dia ingin tahu sebenarnya Anda itu orang jujur tidak? Orang yang bisa nego-nego enggak? Orang yang bisa diajak kompromi tidak? Tergantung jabatan tadi. Tergantung jabatan tadi. Apapun yang ditanya. Misalnya, Dek, usia berapa sekarang? 23 tahun, Pak. Udah punya pacar belum? Sudah, Pak. Udah rencana nikah belum? Maaf, Pak. Lain kali kita bicarakan itu. Kan? Jadi kita batasi. Satu pertanyaan, ditanya lagi, kemudian ditanya lagi, stop sudah. Itu kunci dalam wawancara. Jangan over jawab semua, tidak. Karena kadang dalam wawancara itu kita sudah dinilai. Kemudian berikutnya, ketika Anda disuruh menunggu di ruang tunggu, hati-hati di situ. Ada CCTV sekarang. Jadi juru tesnya itu udah melihat Anda mulai masuk dari pos satpam sampai duduk di ruang tunggu, Anda sudah dinilai. Nah, begitu Anda masuk ke ruangan uji, langsung dikatakan namanya siapa? Syanu. Oke, udah beres, selesai, pulang. Artinya apa? Gagal. Kenapa? Di ruang tamu Anda sudah dilihat sibuk mencari alamat, sibuk kenalan. Wah, itu udah nggak benar. Atau di pos satpam tidak sopan, tidak ramah. Nah, itu udah. Jadi hati-hati. Bukan selamanya karena ilmunya yang kurang, tapi tata keramanya yang tidak ada. Sibuk di ruang tamu, minta alamat, save nomor telepon, ngobrol sana sini, tenang saja. Oke? Nah, kemudian ketika ada wawancara ketemu dengan tim-tim penyeleksi, hati-hati. Berpakaianlah yang menarik, bukan menor. Menarik. Para perempuan misalnya bermakeup apa adanya. Jangan sampai menor. Misalnya alis dipotong, ditulis yang baru, bikin merah di sini, hijau di sini, segala macam, kayak pelangi-pelangi. Yang sederhana, tapi jangan pula tidak makeup. Makeup yang sederhana supaya berpenampilan menarik, bukan menor. Oke? Nah, kemudian pakaian biasa seperti itu. Anda mau pakai lengan panjang, boleh. Anda mau pakai baju begini, boleh. Tapi jangan sampai dikancing ke atas sini. Nanti Anda jadi penampilannya seperti apa? Oke? Kemudian penampilan Anda jangan dibuat-buat. Apa adanya. Bagaimana Anda berbicara sehari-hari, seperti itulah. Tidak usah suaranya dibesar-besarin, dikecil-kecilin, seperti diwibawakan. Jangan. Apa adanya Anda berbicara. Karena kepolosan Anda berbicara, disitulah ketulusan Anda, disitulah Anda dinilai. Nah, oleh karena itu, kalau proses ini kita tahapi, kita ikuti tahap demi tahap. Anda masuk di sini. Kemudian pertanyaan yang kedua, ngapain Anda 3 tahun di sini? Tadi dunia usaha sudah saya jelaskan, apa itu jabatan, bagaimana syarat jabatan itu, bagaimana untuk melamar sampai masuk dunia usaha. Nah, sekarang apa yang Anda lakukan selama 3 tahun di sini? Disinilah tempatnya mempelajari. Nanti Anda lihat yang pertama atau buka di Google, lulusan otomotif, lulusan listrik, lulusan mesin, lulusan akuntansi, apa saja lulusan itu, dia bisa menduduki jabatan apa saja di pasar kerja. Apa saja. Kemudian dari segi jabatan-jabatan yang bisa Anda duduki itu. Nah, di kelas berapa Anda dapatkan materinya itu? Itu catat satu persatu. Ikuti jalurnya, ikuti jalurnya. Sehingga 3 tahun di sini Anda mempelajari secara nyambung satu persatu. Katakanlah ada kelistrikan 1, di kelas 2 ada lagi, di kelas 3 ada lagi. Jangan sampai terputus. Anda belajar di kelas 1, Anda masuk di kelas 2, melupakan pelajaran kelas 1, itu tidak boleh. Karena ini merupakan teknik suatu sistem yang sambung menyambung. Jadi apa yang Anda kerjakan selama 3 tahun di sini? Menghubungkan materi dan materi dan materi dan materi sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi siap memasuki dunia kerja melalui kemampuan menduduki suatu jabatan. Itulah yang Anda lakukan 3 tahun di sini. Nah, kalau seperti itu yang Anda lakukan selama 3 tahun di sini, masih beranikah Anda tawuran? Saya kira nggak ada lagi waktunya untuk tawuran. Ya, dari Borces nggak ada itu tawuran. Karena Anda dipersiapkan di sini dari awal, Anda baru masuk kelas 1, tapi sudah dijelaskan apa itu dunia usaha, kemudian ngapain Anda di sini, sudah dijelaskan. Masih sempatkah tawuran? Saya kira tidak. Tidak itu. Masih sempatkah untuk berbohong-bohong sana sini, bohong sama orang tua? Tidak lagi.
Tapi Anda di sini mempersiapkan diri 3 tahun ini untuk memasuki dunia usaha. Anda 3 tahun di sini bukan untuk menghindar kerja di rumah. Anda 3 tahun di sini bukan ikut-ikutan dengan teman, tapi benar-benar mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Itu yang Anda lakukan. Selama 3 tahun di sini, saya sampaikan kepada Anda semua, semangat belajar. Itu penting. Semangat belajar. Ingat, setiap hari Anda datang ke sini, Anda harus membawa ilmu. Anda harus berhitung. Saya bayar uang sekolah berapa per bulan? Biaya hidup saya berapa per bulan? Maka setiap hari, setiap bulan, saya dapat ilmu apa? Sehingga Anda bisa memastikan, lulus dari sini, saya siap menduduki 10 jabatan. Itu baru mantap. Itu baru namanya anak borces boah. Baik, anak-anak sekalian, selamat bekerja, selamat belajar di borces ini. Kami atas nama pemerintah juga kami sampaikan selamat datang di dunia pendidikan yang penuh dengan ilmu, yang penuh dengan persaingan, dan mulai Anda hari ini masuk sekolah di sini, artinya Anda mempersiapkan diri memasuki dunia usaha dan dunia kerja. Bukan 3 tahun yang akan datang, tapi mulai dari hari ini dimulai perjuangan Anda. Terima kasih. Oke, Boss People, cukup luar biasa penyampaian dari Dr. Andes Mahamud Sinaga, sangat menggugah kita semua, khususnya dalam dunia usaha dan kreatif. Artinya dari kesimpulan yang dibahas oleh beliau, oleh narasumber kita, bahwa kita mulai dari detik ini harus mempersiapkan untuk dunia usaha dan kreatif tersebut. Mulai dari detik ini. Oke, tapi jangan lupa adik-adik bahwa kalian harus membuat resume dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita, narasumber yang sangat menginspiratif kita. Tapi sebelum ditutup, kita ada bingkisan dari UAS Indonesia yang akan diberikan kepada Dr. Andes Mahamud Sinaga. Ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Salam buat keluarga besar Borces dan salam buat anak-anak semua di rumah. Di sini di dalamnya ada kaos MPLS Pak. Ya. Saya bangga menjadi pelajar Indonesia. Gitu ya. Luar biasa. Saya aja bangga, apalagi anak-anak, masa nggak bangga kan? Jadilah pelajar yang benar-benar produktif dan berproduktivitas. Oke, cukup sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk Boss People yang ada di rumah, laksanakan terus MPLS daring. Cukup sekian dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih anak-anak semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Boss People, gimana kabarnya? Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kali ini kita masih bisa melaksanakan MPLS melalui sistem daring. Nah, selain saya di sini sendiri, saya Bu Intan dan saya juga ditemani oleh rekan saya. Saya dengan Bu Intan. Nah, kali ini tema dari MPLS dari kita akan mengundang para alumni-alumni yang hebat-hebat banget karena mereka udah kuliah di tempat-tempat yang keren dan juga kerja di tempat-tempat yang keren. Mau tahu bagaimana sih kok bisa mereka kuliah di tempat-tempat yang keren ataupun kerja di tempat-tempat yang keren? Nah, kalau gitu, kalau udah nggak sabar lagi, mari kita panggilkan para bintang tamu kita kali ini. Para bintang tamu silakan masuk. Oke, buat People, ini semua kakak-kakaknya yang tadi sudah kita janjikan sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Baiklah, gimana kalau kita perkenalkan dulu biar lebih dekat, biar lebih akrab. Kita perkenalkan dulu, nanti kakak-kakak silahkan memperkenalkan diri, sebutkan nama, kemudian tahun berapa lulusannya, unit apa, jurusan apa, kuliahnya di mana, dan mungkin sudah ada kesibukan lain di luar kuliah. Oke ya, saya mulai dari sebelah kiri saya, kakak yang perempuan silakan. Iya, perkenalkan nama saya Melian Salsabila, lulusan 2019 dari unit SMA.
sekarang saya kuliah di UPN Veteran Jakarta, Prodi Kedokteran. Oke, selanjutnya kakak yang selanjutnya. Selanjutnya, perkenalkan saya Dandi Ramadhani. Saya dari SMK jurusan Teknik Kendaraan Ringan dan saya berkuliah di Universitas Udayana. Saya lulus tahun 2019. Selanjutnya silakan. Perkenalkan, saya Fahri Andika dari UNED SMA. Ini lulusan tahun 2019, alhamdulillah sekarang kuliah di Institut Pertanian Bogor, jurusan Manajemen Informatika. Boleh, kakak di belakang Kak Fahri. Silakan. Kenalin, nama saya Muhammad Waladun Sabik, biasa dipanggil Waladun. Alumni dari SMK Taman Terpadu tahun 2016 dan sekarang udah kerja di salah satu stasiun TV. Selanjutnya kakak yang terakhir ya, satu lagi. Silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Aldo Alexi Gamutra. Saya dari unit SMK lulusan tahun 2017. Saat ini saya kuliah di Nanjing Institute of Rail and Technology, jurusan Manajemen Perkeretaapian. Oke, buat people udah dengar sendiri kan, kakak-kakak alumni kita ini dari SMA maupun SMK, dan alhamdulillah mereka berkuliah di tempat yang luar biasa pastinya ya. Selanjutnya nanti kita akan tanya-tanya bagaimana sih trik-trik mereka bisa masuk ke kampus yang luar biasa, bagaimana caranya. Buat teman-teman yang sedang menyaksikan juga, nanti bisa sambil direkam nih, apa sih triknya, harus mempersiapkan apa mulai dari sekarang sampai bisa akhirnya menuju cita-cita yang kita inginkan. Bu Ita, sebelum itu, coba deh, masih ingat gak sih kakak ini dengan yel-yelnya Boas? Kalau dulu kita kenal tempat kita sekolah ini namanya Borces. Tapi kalau sekarang ya kakak-kakak ya, yang alumni, kita punya sebutan baru, yaitu BOAS. BOAS itu adalah singkatan dari Borces Asokal Hajar. Nah, yel-yelnya gimana tuh Bu Ita? Begini ya, kakak-kakak nanti bantu ya. Ketika kita bilang BOAS, jawabnya adalah Borces Asokal Hajar, juara, jawara, lo bakal bisa. Nah, bisa kan Bisa, kakak? Oke, Bisa dong. Boas itu juga bisa kan? Nah, oke, kalau gitu kita coba aja ya Bu Ita ya. Oke, 1, 2, 3. Boas, Borces Asokal Hajar, juara, jawara, lo bakal bisa. Yeay. Oke, kita lanjutin lagi nih ngobrol-ngobrolnya. Kalau gitu kita tanya deh sama Kak Amel. Kak Amel nih kan bisa masuk ke UTN ya. Nah, dulu waktu itu lewat jalur apa nih? Apakah SNM gitu atau gimana? Tolong diceritain dong Kak. Dan ini kedokteran loh. Wah, itu dia. Shock pasti. Keren banget kan? Ayo Kak, tolong ceritain. Jadi aku bisa masuk UPN itu dari jalur SNM, dari jalur rapot kan. Ya alhamdulillah sih, sebenarnya deg-degan juga bakal lolos apa enggak nih. Pas dicoba gitu bismillah, ada didoain juga sama orang tua kan, direstuin. Ternyata pas pengumumannya lulus gitu, itu senang banget sih, alhamdulillah. Ada trik nggak sih Kak atau cara bagaimana sih supaya kita tuh saya pokoknya mau ambil kuliah jurusan ini, berarti saya harus mempersiapkan apa dari sekarang? Pertama-tama yang pastinya niat ya, kita tuh harus niatin bener-bener kalau aku maunya A nih, jadi kalian bisa tahu apa aja nih yang harus kalian kejar. Terus belajar itu pastinya ya, belajar dengan giat. Di sekolah juga dengerin apa yang disampaikan guru-guru, itu tuh benar-benar penting banget. Terus manfaatin juga selama SMA kan guru-guru tuh enak ya, bisa ditanya-tanya banyak kalau nggak ngerti. Karena kalau kuliah tuh beda banget kan, kita belajar ya sendiri gitu. Dosen cuma ngasih materi aja. Kalau guru tuh benar-benar kayak nyuapin kita sedikit demi sedikit sampai kita paham. Itu tuh benar-benar harus dimanfaatin banget, belajar sebanyak-banyaknya dari situ. Oke, nah untuk belajarnya sendiri ini untuk persiapannya menuju SNM, Kak Amel nih belajarnya dari kelas 1 apa gimana nih gitu kan? Maksudnya benar-benar planning matangnya gitu, ambisnya tuh mulai dari kelas berapa sih Kak Amel? Aku sih dari awal ya, dari kelas 1 semester 2, karena waktu itu dikumpulin kan anak-anaknya, terus disampaikan sama kesiswaan, dibilangin nih kalau ada beberapa jalur tuh dijelasin dari SNM, SBM, Mandiri. Dan aku tuh bener-bener kayak, wah nggak boleh dilewatin satu pun nih, bener dicoba satu-satu. Siapa tahu itu emang rezekinya kan. Akhirnya disuruh siapin, kalau SNM tuh harus siapin nilainya dari awal sebagus apa, dan
usahain nggak boleh turun. Ya udah, aku karena yang pertama itu yang ada SNM, aku kejar tuh nilai-nilainya, kerjain tugas yang benar, terus belajar juga yang benar, ke guru-guru juga dengerin apa yang mereka sampaikan. Pokoknya sekolah tuh benar-benar harus sungguh-sungguh gitu. Dan jangan lupa harus belajar di rumah juga, jangan cuma di sekolah. Kak Amel masuk kedokteran ini termasuk cita-cita nggak sih? Karena kan kalau lagi kecil itu kan suka ditanya cita-citanya mau jadi apa. Pernah tercetus nggak tuh cita-citanya mau jadi dokter gitu? Iya, aku dari kecil emang pengen jadi dokter. Alhamdulillah ya berarti. Dan itu adalah kata-kata, mungkin ampuh juga ya, kata-kata itu adalah sebuah doa. Jadi maka dari itu berkata-katalah yang baik. Siapa tahu nanti Allah mengabulkannya di kesempatan di lain waktu. Benar banget. Oke Bu Ika, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sedikit ya tadi sama Kakak Amel tentang pengalamannya. Kita sapa kakak yang di sebelahnya, kenalan dulu tadi dari univ apa gitu kan ya, terus masuk jurusan apa, silakan Kak. Iya, nama saya Dandi Ramadhani, saya lulusan SMK jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Di sini saya lulus tahun 2019 dan mengambil kuliah di Universitas Udayana, jurusannya linear dengan jurusan SMK saya, yaitu Teknik Mesin. Ya, pengalaman saya, perjuangan saya untuk lolos di Universitas Udayana itu tidak mudah sih. Kebetulan juga awalnya saya memang pengen kuliah tapi tidak tahu jalur apa kan. Kebetulan ada salah satu guru di Borces memberitahu saya ada 3 jalur untuk kuliah di perguruan tinggi negeri, yaitu ada SNM, SBM, dan Mandiri. Kebetulan guru tersebut melihat rapot saya, nilai saya itu lumayan bagus, dan saya diberitahu untuk mengambil kesempatan yaitu mengikuti jalur SNMPTN dan dibantu dengan Kak Febri karena saya tidak tahu gimana itu daftarnya seperti apa, caranya, sistemnya seperti apa. Dibantu banget di Borces itu, kalian mau mewujudkan impian seperti apa. Kayak kan kesempatan itu kan banyak ya, di Borces ini akreditasinya A dan peluang SNMPTN itu ada 20% atau berapa gitu, itu lumayan besar untuk kita, jadi kesempatannya besar juga buat masuk perguruan tinggi negeri. Dan dibantu juga dari guru-guru, jadi kalau mau di Borces tuh jangan takut buat bermimpi gitu ya, karena kalian mau masuk mana aja bisa dibantu sama guru, maupun doa, support, atau dukungan apapun itu. Kalau kalian ada kendala di finansial, seperti saya kan mau masuk luar negeri, mau keluar kota kuliahnya, kebetulan saya ada kendala di finansial waktu itu. Dan kebetulan saya ngomong ke guru-guru, yayasan membantu saya buat berangkat ke Universitas Udayana. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya sekarang bisa berkuliah di Universitas Udayana. Tapi walaupun kita sekolah di sekolah swasta, kita Iya. pun tidak kalah ya dengan sekolah-sekolah negeri, alhamdulillah. Iya. Itu kan mempersiapkan diri dari mulai kelas berapa sih untuk persiapan jalur SNMPTN itu? Persiapan saya sebenarnya dibilang agak terlambat ya. Saya baru tahu jalur SNM itu dari kelas 11, dan guru saya bilang nggak terlambat kok, bisa mulai dari sekarang, ayo tingkatkan nilai saya gitu. Nilai kamu tingkatkan mulai dari sekarang, masih ada waktu 2 tahun itu. Ayo jangan lupa doa juga, belajar di rumah juga, semangat juga belajarnya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya anak TKR gitu loh, TKR loh gitu. Tapi ini juga keadaan ini adalah salah satu contoh siswa yang berprestasi. Jadi jangan stigma negatif masyarakat di luar kan, anak TKR itu kan anak STM gitu ya. Ya, kan? saya punya niat gitu sih merubah gitu. merubah stigma negatif buat betul. anak TKR yang kelihatannya tuh emang banyak membuat ulah, tapi ada juga yang berprestasi Ya, gitu. luar biasa, keren Kak Dandi ya. Terima kasih Kak Dandi ya. Terima kasih. Selanjutnya silakan Kak Fahri untuk menceritakan gimana sih caranya gitu bisa masuk ke IPB, awal mulanya seperti apa. Silakan Kak Fahri. Oke, perkenalan lagi mungkin ya. Boleh, silakan. Perkenalkan saya Fahri Andika dari unit SMA lulusan tahun 2019 dan masuk Institut Pertanian Bogor melalui jalur USMI, Ujian Seleksi Mandiri IPB, yang dimana itu merupakan jalur seperti SNMPTN, tapi USMI ini dikeluarkan oleh IPB itu sendiri. Jadi jalur mandiri menggunakan nilai rapot. Nah, itu sih. Ya. Jadi ada kendala apa gitu Kak Fahri? Kendala mungkin dari persiapan ya, karena kesadaran akan nilai rapot itu baru sadar mungkin dari Kak Dandi atau Kak Amel dari kelas 10, kelas 11. Kalau dari saya sendiri sih kelas 3 baru sadar gitu. Kalau nilai rapot tuh bisa dikejar dan bisa merupakan jalur untuk masuk ke perguruan tinggi. Merasa terlambat nggak sih kira-kira? Merasa terlambat, dan tapi alhamdulillahnya dibantu sih dari guru, kurikulum,
Pokoknya dari SMA itu sangat-sangat dibantu, apalagi ada bimbingan ya dari SMA sendiri, ada bimbingan pemantapan dari UN, SBMPTN, SNMPTN, mungkin dibantu juga dari nilai-nilai. Itu sih dari SMA, keren. Ya. Ya. Selanjutnya kakak yang di belakang ya diceritakan perkenalan dulu juga boleh deh. Kenalin lagi, nama saya Waladun Sabik atau biasa dipanggil Waladun, dari unit SMK angkatan 2016. Saya kuliah di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Awalnya nggak ada keinginan kuliah, kalau pengen lulus pengen kerja, cuman mikir untuk kedepannya seandainya saya nggak kuliah, apa yang bakal saya punya, ilmu apa yang bakal saya punya. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah, tapi lagi-lagi kendalanya adalah saya nggak tahu harusnya gimana. Pertama kendala finansial, kendala ketidaktahuan tentang informasi akan dunia perkuliahan. Akhirnya saya hubungin pihak sekolah untuk minta bantuan untuk bisa lanjut kuliah. Akhirnya dibantulah oleh pihak sekolah dan akhirnya alhamdulillah bisa dapat beasiswa bidik misi juga, bisa lanjut kuliah di perguruan tinggi negeri. Nah, selama mau proses ke kuliah itu sendiri ada kendala-kendala selain yang kakak sebutin nggak sih? Misalnya apa gitu kak? Kendala sih pertama kurang awareness terhadap diri sendiri, pengennya tuh kayak gimana. Karena pada saat SMK satu hal yang saya sesalin adalah saya nggak menemukan passion saya di mana pada saat itu. Karena ketika kita udah nemuin passion kita di mana, kita bisa fokus untuk melanjutkan ke arah mana gitu. Waktu dulu sebelum kuliah itu awalnya saya ngebuat uji kompetensi CD interaktif. Saya ngebuat sebuah gambar lebah bisa terbang dari kiri ke kanan. Pada saat itu saya menyebut diri saya seorang animator. Padahal itu belum seberapa, cuman ya Allah bikin gambar terbang kiri ke kanan gitu doang. Akhirnya cuma gara-gara itu saya memutuskan untuk masuk animasi. Padahal cuma bikin gambar gitu doang, terbang kiri kanan. Ketika masuk ke dunia animasi ternyata masih banyak yang harus dipelajarin lagi. Cuma dari situ, dari awal situ, awal banyak prestasi yang bisa diraih. Gara-gara setelah saya juga jujur agak sedikit telat tahu untuk kuliahnya, itu di kelas 3 baru bisa mulai cari tahu tentang perkuliahan. Oke, tadi kan Kak Waladun bilang prestasi-prestasi ya yang sudah dicapai. Boleh sebutin nggak sih Kak, prestasi apa sih yang sudah dicapai sejauh ini? Kalau semasa sekolah, alhamdulillah dari semester 1 sampai kelas 3 tuh selalu ranking 1, terus sempet ada lomba ketangkasan siswa bidang animasi tingkat sekolah, alhamdulillah juara 1 juga. Terus sempat jadi juara umum multimedia juga tahun 2016. Terus waktu kuliah, gara-gara dibantu oleh pihak sekolah untuk bisa kuliah di jurusan yang saya inginkan yaitu animasi, alhamdulillah juga bisa prestasi juara 2 lomba animasi tingkat Asia Pasifik yang diikutin oleh 6 negara, 150 tim, 700 peserta. Alhamdulillah jadi tim kedua terbaik setelah Jepang. Luar biasa ya, capaian yang wow gitu lah, luar biasa. Sudah bekerja juga ya Kak ya? Alhamdulillah sudah bekerja juga, karena baru tahun lalu 2019 baru lulus. Sekarang udah kerja di salah satu stasiun televisi. Nah itu butuh berapa lama sih Kak buat lulus dari Polimedia itu sendiri? Itu karena ngambilnya D3, jadi cuma 3 tahun. Waktu yang cukup sempit untuk belajar sebenarnya. Cuma kita harus bisa manfaatkan keadaan, dan yang penting itu harus ada keinginan yang kuat. Walaupun dari ketiadaan harus ada semangat. Saya. Oke, next dulu ya Kak ya. Nanti sambil nanti ada lagi pertanyaannya yang terakhir ya. Oke, Kak Aldo, oke silakan boleh memperkenalkan diri lagi. Yang jauh ini paling jauh nih tempat kuliahnya. Oke, silakan Kak Aldo. Diulang lagi ya, namanya Aldo Rizika Putra. 我中文名称是蓝度. Jadi itu nama Mandarin saya, Lantu. Gak beda jauh dengan Bang Waladun, tipikal anak SMK yang tidak mementingkan pendidikan atau pendidikan lebih tinggi atau jenjang lebih tinggi, apalagi kuliah. Gitu ya. Jadi berpikir untuk kuliah itu saat di kelas 12
mendekati uji kom itu tipikal anak-anak SMK dan ya anak-anak multimedia pada umumnya. Karena dulu pun tidak terpikir untuk kuliah, berpikir lulus dari Borces mau langsung kerja. Terus kenapa bisa kuliah keluar? Pada niat awalnya ingin kuliah ya tidak jauh-jauh dari Borces, yaitu Polmed, karena rata-rata lulusan Borces multimedia harinya ke Polmed semua. Jadi waktu itu kenapa bisa keluar, banyak beberapa sosialisasi dari mungkin yang bisa membantu kita untuk belajar keluar. Jadi ada yang ke Cina, ada yang ke Jepang, dan itu ada yang ke Taiwan. Yang saya ikutin itu ada yang seleksi ke Cina dan ke Taiwan. Untuk seleksi Cina dan Taiwan diikutin, yang seleksi ke Taiwan itu kita berangkat ke Kerawang waktu itu bareng beberapa teman, dan yang ke Cina waktu itu kita seleksi online. Jadi waktu itu saya masih bisa bilang bekerja, lalu seleksi online, dan itu seleksi online-nya di Telkom. Terus dapat informasi keterima, dua-duanya keterima, akhirnya saya ambil yang ke Cina karena menurut saya yang ke Cina ini sesuai dengan cita-cita saya atau kesukaan saya. Jadi teman-teman buat yang, atau bisa dibilang saya ini bukan orang yang kayak kakak-kakak yang lain ya, kayak teman-teman yang lain, tipikal anak SMK semua sama yang tidak memikirkan apa-apa. Jadi sekolah, belajar, dan tidak terlalu unggul di beberapa pelajaran, tapi saya juga mempunyai kelebihan sedikit yang lain di luar pembelajaran atau mungkin di jurusannya. Terus lebih ke pengetahuan umum atau saya lebih suka sejarah. Jadi itu poin plus yang bisa kenapa membuat saya lolos ke Cina. Oke, Kak Abel punya basic bahasa nggak sih? Atau bisa diceritakan itu persyaratan apa yang harus Boas People persiapkan? Salah satu contohnya ini kalau mau keluar negeri misalnya ke Cina, basicnya bahasanya atau sudah punya dari awal, kemudian persyaratan apa yang harus dipersiapkan? Kalau saya pribadi waktu sebelum berangkat ke Cina itu tidak punya basic bahasa Mandarin ya, nol sekali nol. Jadi ketika setelah sampai di sana baru pembelajaran selama 6 sampai 1 tahun dan sertifikasi. Jadi untuk mempersiapkan sebelum berangkat itu yang pertama sih teman-teman harus punya bahasa terlebih dahulu ya, karena kemarin ini saya dibantu oleh intinya ada program yang membantu dan dalam tanda kutip mempermudah. Jadi beasiswa yang didapat itu langsung, jadi nggak perlu ada berkas sertifikat bahasa atau gimana. Tapi kalau misalkan kita mau secara normal meng-apply langsung ke pemerintah sana, itu yang pertama itu ada bahasa sih. Minimal kita punya bahasa Inggris, TOEIC, TOEFL itu minimal, dan kalau mempunyai sertifikasi bahasa Mandarin atau HSK itu langsung plus dan bisa langsung cepat seperti itu. Tapi sekarang udah lancar banget tapi ini bahasa Cinanya. Buat kakak-kakak semua, ini buat teman-teman atau Boas People yang menyaksikan, kasih pesan dan kesannya sekolah di sini, kemudian pesannya apa gitu yang ingin kalian sampaikan, kesannya apa, terus bagaimana caranya supaya menumbuhkan semangat dari teman-teman yang menyaksikan semua, ya, tolong disampaikan pesan-kesannya gitu loh. Jadi jangan, mungkin kan sekolahnya swasta, padahal sekolah negeri pun belum tentu menjamin kan ya. Jadi kasih semangat buat teman-teman di rumah yang sedang menyaksikan sekarang gitu loh. Walaupun kita sekolah di sekolah swasta, tapi tidak menutup kemungkinan untuk adanya persaingan di tingkat yang lebih baik gitu. Silakan mulai dari Kak Amel deh, sampaikan Kak Amel kesan dan pesannya buat Boas People yang ada di rumah. Kalau pesannya nih ya, walaupun sekolah di swasta, jangan pernah berkecil hati gitu buat maju. Karena swasta pun sekarang bisa lebih bagus daripada negeri, gitu kan? Tinggal gimana kalian sendiri ngebangun diri kalian buat
memajukan diri kalian, dan juga kalau kalian sukses memajukan nama SMA kalian juga kan, atau sekolah kalian juga kayak gitu. Terus kesan selama di Borces, alhamdulillah kesannya baik karena terutama di SMA ya yang saya rasain itu bener-bener kayak dirangkul banget, terutama kalau yang mau PTN kayak gitu, itu bimbingannya dapet banget. Kemanapun kalian mau ke depannya gitu, itu pasti ada aja bimbingannya disediain dari sekolah. Itu tuh dapet banget bimbingannya. Ya, Kak Dandi silakan. Ya, kalau menurut pesan dari saya itu jangan takut buat bermimpi ya. Karena menurut saya sekolah swasta juga, apalagi Borces ini sekolah buat mewujudkan mimpi buat saya. Karena saya bisa mewujudkan mimpi saya di sini, dan kalian mau mimpi apa aja juga pasti dibantu dari Borces sampai kalian bisa mewujudkannya gitu loh. Nggak ada terlambat sih buat belajar, buat kalian, buat mimpi kalian gitu. Kesan saya buat Borces nggak pernah ada yang buruk ya. Kayaknya saya selalu dapat yang baik dari Borces, selalu dapat bantuan, rangkulan sampai saya bisa kuliah di Bali loh. Di Bali sambil jalan-jalan ya. Iya. Dapat pengalaman baru. Iya. Bali kan modalnya harus besar ya. Jadi udah sambil menimba ilmu, jalan-jalan dapat gitu ya. Lanjutnya Kak Fahri silakan pesannya buat siswa di rumah. Dari kesannya dulu mungkin ya. Boleh, silakan. Kesannya untuk BOAS kan sekarang BOAS. Kesannya untuk BOAS terutama di unit SMA ya. Di SMA alhamdulillah yang saya dapat itu ketika ada program One Day One Ayat yang setiap hari, setiap paginya kita melaksanakan sholat duha yang basic dulu. Mungkin di SMP saya sedikit agak jauh gitu dari religi saya itu masih kurang. Cuman dari SMA ini program dari Yayasan Mustajab Al-Hudi kita ngebangun sholat duha One Day One Ayat, dan alhamdulillah dari situ kesan saya wah ini sekolah luar biasa gitu. Di samping akademiknya juga mumpuni, secara religi kita juga dapat, dan alhamdulillah guru-gurunya juga luar biasa. Selain akademik yang kita dapatin juga mendidik secara keseluruhan, juga bukan hanya menyampaikan sekedar materi tapi mendidik secara akhlak, etika, itu luar biasa sih. Itu dapat banget kesannya di BOAS. Kak Fahri juga ketua OSIS kan ya? Iya. Ini juga salah satu ketua OSIS di SMA ya waktu itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus biasa. pesannya ya? Ya. Pesannya mungkin buat seluruh BOAS people ketika memang masuk SMK atau SMA atau SMP bahkan SD, yang harus ditekankan yaitu jangan pernah berpikir kalau misalkan memang swasta itu suatu sekolah yang jelek gitu. Karena pada dasarnya di pemerintahan pun menilai sekolah itu sudah ada gitu nilainya diakreditasi, dan alhamdulillah BOAS ini memiliki akreditasi A yang bukan mungkin sih, yang mempunyai peluang banyak untuk masuk ya tadi jalur SNM gitu kan 40%. Dan pesan yang lain itu temukan passion teman-teman supaya memang nanti bisa terarah kita mau kemana. Jangan juga sungkan untuk cerita dari bidang kurikulum atau kesiswaan yang selalu buka untuk siswa-siswinya. Di situ kita bisa menerima pesan-pesan dan arahan mungkin supaya lebih baik lagi. Itu sih. Lanjut ya Kak Waladun, silakan kesan-pesannya buat siswa di rumah. Pesannya tadi setuju banget, temuin passion sama-sama si sekolah untuk nanti kedepannya kalian bisa fokus lagi apa yang bakal kalian kejar kayak gitu. Terus untuk kesannya selama di BOAS ini gudangnya beasiswa sebenarnya, gudang beasiswa, gudangnya jalur kalian mau kemana sesuai yang kalian inginkan tuh banyak, mulai dari ekstrakurikulernya, mulai dari pendidikannya, semua. Yayasan Usaha Idin Al-Ayyubi ini kayak seakan-akan mendukung kita untuk menemukan apa yang kita inginkan kayak gitu. Maka dari itu pesannya manfaatkan semua yang ada di BOAS kayak gitu sih. Terima kasih. Oke. Saya Kak Alda silakan pesan-pesannya disampaikan buat people. Buat teman-teman, kalau kesannya sih karena saya dari SMP ya di sini. Jadi dari Borces sampai ke BOAS. BOAS ini atau sekolah ini tuh udah kayak rumah buat saya, karena
nggak dari teman-teman, entah dari guru, satpam, itu saya dekat sama mereka. Jadi ini udah berasa kayak rumah. Fun fact aja, jadi saya pun sering nginep di sini kayak gitu. Jadi karena Boris ini persis seperti rumah saya. Terus kalau pesannya ya sama ya, maksudnya sama kayak teman-teman yang lain. Manfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Terus teman-teman biasanya sih dari SD mau ke SMP stigma untuk sekolah swasta itu sangat negatif. Jadi sekarang coba dipikir baik-baik gitu, karena nggak semua sekolah swasta kayak gitu. Borces mempunyai fasilitas yang banyak, terus mempunyai guru-guru yang hebat-hebat, mempunyai alumni-alumni yang bagus-bagus juga, insya Allah. Jadi teman-teman bisa manfaatkan itu semua, terus belajar yang rajin, itu aja sih. Jadi cita-cita teman-teman itu tergantung teman-teman dan tergantung diri masing-masing. Keren ya apa yang sudah di-sharing kita sama kakak-kakak alumni yang juga luar biasa. Ini hanya sebagian kecil sekali dari alumni BOAS yang sudah berbagi pengalaman dengan kita semua. Masih banyak sebenarnya di luar sana yang juga punya prestasi yang luar biasa, tapi mungkin karena waktu ya, waktu yang tidak memungkinkan. Tapi mudah-mudahan kita berharap apa yang sudah tadi kakak-kakak sampaikan itu dapat menjadi sebuah motivasi untuk buat people semua di rumah. Terima kasih banyak kakak-kakak semua sudah hadir di BOAS, sudah berbagi pengalaman yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depan buat people yang ada di rumah itu juga mengikuti jejaknya ya, jejak kakak-kakak semuanya. Lebih banyak lagi nanti buat people yang bakalan sukses ya, luar biasa. Boleh nggak berdiri kita yel-yel bareng-bareng? Ya, boleh Kak ya? Boleh. Masih ingat ya? Sambil dikepalkan tangannya. Ya. Saya dan Bu Intan nanti yang bilang BOAS. Dijawabnya tadi apa? Masih ingat nggak? Borces asal aja juara lomba. Yang ingat ya? Bisa ya? Boleh tinggal ikutin ya. Kita kasih semangat buat teman-teman di rumah biar ke bawah nih auranya. Oke ya, Bu Intan? Oke. Kita mulai. Dikepalkan tangan kanannya. 1, 2, 3. BOAS. Borces asal aja juara jawara lomba. Terima kasih banyak ya waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak udah datang. Kak Waladun, terima kasih Terima banyak kasih udah sharing, saling berbagi cerita. Terima kasih banyak ya Kak ya waktunya semuanya. Semoga bermanfaat ya. Biar kasih aura semangat baru ya ke buat people di rumah semua. Saya bangga menjadi pelajar Indonesia. Oke, terima kasih banyak untuk kakak-kakak semua. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, BOAS people dimanapun kalian berada yang sedang nonton, pastinya di rumah aja ya. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua teman-teman sedang dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Muhammad Isman. Saya alumni dari SMA BOAS, jurusan IPA dulu. Saya lulus tahun 2018. Nah, sekarang alhamdulillah saya dapat melanjutkan kuliah di salah satu universitas terbaik di Indonesia, yaitu Institut Teknologi Bandung. Dan saya ambil jurusan Teknik Geologi. Nah, di sini saya ingin berbagi sedikit tips nih untuk teman-teman semua. Bagaimana sih kok bisa gitu ya, saya bisa kuliah di ITB. Yang pertama yang harus teman-teman punya, dan ini juga saya dapatkan dari ITB sendiri, yaitu teman-teman harus punya mimpi. Mimpi itu gak ada batasan teman-teman. Mimpilah seluas-luasnya. Yang membatasi mimpi itu adalah diri kita sendiri. Belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan benar-benar, dan cari guru yang bisa membimbing kita. Nah, setelah berusaha dengan sesuai dengan yang ingin kita capai, yang ketiga dan yang terpenting itu berdoa. Karena apa?
kalau kita ingin dimudahkan, kita harus minta gitu, minta kepada yang maha memudahkan, kepada Allah SWT, agar jalan kita itu dilancarkan dan dimudahkan. Kalau kita gak minta, ya gimana Allah SWT mau ngasih gitu, kalau kita gak minta. Nah, itu 3 tips yang ingin saya berikan gitu pada kesempatan kali ini. Kalau pesannya, teman-teman di sini udah tepat gitu. Teman-teman ada di BOS itu udah tepat. Kalau dari segi fasilitas, BOS itu udah jangan ditanyakan lagi lah. BOS adalah salah satu sekolah yang fasilitasnya super lengkap. Kalian mau apa? Ada. Mau fotografi, ada studio. Mau berenang, ada kolam renang. Mau nyantai, ada kafe. Mau apa ya? Mau jualan, ada koperasi. Mau gym, ada tempat gym. Jadi teman-teman di sini udah tepat banget lah. Dari segi fasilitas sudah bagus, dari segi kualitas juga gak kalah. Dari segi pendanaan atau biaya jangan ditanya. BOAS dari segi biaya sekolah itu merupakan salah satu sekolah yang bisa dibilang terjangkau lah dibanding sama sekolah-sekolah negeri di Bogor. BOAS, Borces Asokal Hajar, juara Jawara Lomba Kabisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izaik ya jamaah, arju an takunu bisihah wal afiyah. Hai, salam sapa dari negeri Piramida untuk calon orang-orang hebat. Perkenalkan, nama saya Sylvia Daulatunisa, lulusan tahun 2017 SMK Taruna Terpadu 1 Borces. Alhamdulillah ala nikmatil azhar. Sekarang saya menempuh pendidikan ke jenjang selanjutnya, yaitu berkuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Untuk itu saya berterima kasih banyak kepada Borces Asokal Hajar yang telah menjadi salah satu wasilah sampainya saya di negeri Kinana ini, baik itu dari segi moral maupun materi. Dengan harapan semoga generasi Borces selanjutnya bisa berkuliah di universitas yang kalian impikan ya. Tentunya dengan keinginan yang kuat, karena ketika rasa keinginanmu untuk hebat lebih besar daripada rasa ketakutanmu untuk gagal, maka kamu tidak akan terkalahkan. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, saat ini, mulai ini ketika kalian menjadi siswa-siswi Borces Asokal Hajar. Tiada prestasi tanpa disiplin. Sekian dari saya, Borces, juara, jawara, lomba kabisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi materi-materi yang disampaikan dari para narasumber yang luar biasa. Mudah-mudahan itu tadi menjadi bekal kalian di masa depan biar menjadi kalian orang-orang hebat dan orang-orang sukses, ya. Dan mudah-mudahan semua yang ada di sini menginspirasi kalian semua. Jangan lupa resumenya dikumpulkan dan mudah-mudahan kita tetap semangat dan tetap sehat, jaga kesehatan, ya, untuk kita semua. Oke, terima kasih. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.